Shalom Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Seperti biasanya Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon. Kuasa Tuhan nyatakan bagi kita, sehingga apa yang kita baca, kita renungkan, semuanya ini boleh bermanfaat di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, dalam perenungan firman-Mu ini, kuasa Roh Kudus nyatakan bagi kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, boleh bermanfaat di dalam diri kami. Kuasailah kami semua ya Tuhan, sehingga firman ini tidak sia-sia, melainkan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Gini bunyinya, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Melainkan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan padanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, kita berada bersama dengan keluarga kita masing-masing yang beribadat pada hari ini di rumah kita, yang dimana tema dari Sinode Gemit bagi kita bersama dalam tema kebangsaan ini, bulan kebangsaan ini, yaitu peduli terhadap sesama anak bangsa. Peduli terhadap sesama anak bangsa. Bapak Mama, saudara-saudaraku, kata peduli berarti sesuatu yang kita harus saling memperhatikan, saling menghargai, saling menuntun, dan juga saling mendoakan. Kata peduli ini pun juga kadangkala kita lalai dalam tugas kita sebagai anak bangsa. Apakah kita juga selalu melihat orang di sekeliling kita? Apakah juga kita selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kadangkala saudara-saudara kita pun juga kita lupa semuanya itu. Hal peduli.
untuk kita memperhatikan satu dengan yang lain, apalagi orang lain. Nah, dari tema inilah kita diajak bersama untuk saling peduli satu sama dengan lainnya. Bukan saja keluarga, melainkan sesama kita umat manusia. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah sebuah nasihat juga dari Paulus bagi jemaat-jemaat di Filipi. Yang dimana nasihat Paulus ini ada satu nasihat yang dimana kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Yaitu, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Maka semuanya itu akan jadi sempurna. Kehidupan manusia memang tidak ada yang sempurna. Kita kadang-kala bicara tentang hal kasih, tapi susah untuk berbuatnya. Bagaimana kita bisa sehati, sepikir, namun hal kasih ini kita tidak pernah lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehati, sepikir. Berarti tujuan yang sama. Maksud yang sama. Yaitu kasih. Adakah kasih dalam diri kita? Saya mau bilang begini. Sebenarnya ada. Hanya karena pengaruh dunia, ego, kesombongan, ataupun kita yang sudah memperoleh satu jabatan yang tinggi dan lain-lain, kita lupa tentang hal kasih. Apakah ada sukacita yang sejati? Tidak. Sukacita itu hanya sementara. Kalau kita masih mempertahankan ego kita, kita masih pertahankan kesombongan kita, tanpa ada kerendahan hati untuk saling menghargai satu dengan lain, apalagi kasih, saling peduli, saling menuntun dan saling mendoakan. Mama dan saudara-saudaraku, ingatlah, Paulus mengajak bagi kita bersama, jadilah juga seperti Kristus. Bukan berarti kita seperti Kristus, tapi bagaimana kita berusaha seperti apa yang Kristus lakukan. Kristus tunjukkan, yaitu rendahkan dirinya. Ya sama seperti manusia. Kau bilang kalau saya ini Kristus, sebagai manusia, wah saya ini Tuhan. Lu sapa, beta sapa. Lu, beta, atau kamu, gua. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, Bapak Mama. Tinggalkan itu. Kristus tidak seperti itu. Kristus malah merendahkan dirinya. Dia mau bergaul dengan siapa-siapa. Anak kecil pun juga ia menggendong dan memberkatinya. Ia tidak berpikir bahwa dia adalah Tuhan. Tapi bagaimana ia tunjukkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan manusia. Supaya ada apa? Sukacita. Ada damai sejahtera, Bapak Mama. Kita diingatkan bersama oleh Paulus juga. Ia rela disiksa dan dianiaya. Untuk satu tujuan. Yaitu apa? Penghapusan dosa. Keselamatan umat manusia. Apakah kita sanggup melakukan itu? Jangan sampai ada orang yang membuat kita tersinggung sedikit kita sudah marah. Atau ada orang yang sudah mencaci maki kita. Kita membalasnya. Apakah itu peduli? Bapak Mama. Marilah kita berusaha bersama seperti Kristus. Belajarlah mengampuni. Belajarlah untuk sesuatu yang terbaik, yaitu menghargai.
menuntun dan mendoakan. Walaupun tuh orang menyakiti kita, marilah kita sanggup untuk mendoakan dia. Yakin, sukacita itu bukan hanya sementara di dunia, melainkan sampai kekal. Ada satu kisah, seorang pejabat, yang dimana ia seorang pejabat yang tinggi, dikenal oleh banyak orang. Ia tidak melihat bahwa kamu suku apa, kamu dari mana, tapi dia mau bergaul dengan siapa saja. Sampai ada orang-orang yang didapat bekerja sebagai buruh pun juga, ataupun ada orang-orang yang dimana dianggap sesuatu yang tidak baik, tapi dia mau bergaul. Dia menunjukkan sesuatu kebaikan bagi mereka. Dia menghargai yang meneguh dengan penuh senyuman yang tulus. Disitulah kalau kita melihat dia, kita merasa ada sesuatu kemenggaan di dalam dirinya. Ada sesuatu sukacita di dalam dirinya. Dan pun juga ada orang yang tidak suka pada dia waktu pada saat ia naik sebagai seorang, ya istilahnya naik pangkat. Tetap dia menegur orang itu, dia mendoakan orang itu. Sampai orang yang berbuat dia pun juga ingin menjatuhkan dia. Sampai ia pun sadar orang itu. Dan akhirnya ia mengerti bahwa jabatan itu hanya sementara. Tapi bagaimana kita saling menghargai, menghormati. Sehingga ada sukacita sendiri. Coba Bapak Mama pikirkan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin menjatuhkan orang, apakah itu ada kebahagiaan? Atau kita membenci orang, kita maki orang, apakah ada kebahagiaan atau sukacita? Tidak ada. Karena dari sinilah Bapak Mama, firman Tuhan mengajak bagi kita bersama. Jangan melihat diri kita. Seperti Paulus katakan, kepentingan diri sendiri yaitu ego, kesombongan kita. Tapi marilah kita saling memperhatikan satu dengan lain. Yaitu dalam kasih. Kasih Yesus Kristus. Dan kita belajar terus dari Yesus. Sehingga kehidupan kita menjadi anak-anak bangsa. Semuanya ada damai sejahtera, ada sukacita. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Ingatlah bahwa kita melakukan sesuai dengan apa Yesus mau. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan sebuah kemuliaan. Dan kita tunjukkan bagi kehidupan kita masing-masing. Bagi Bapak, Mama, kakak, adik, anak-anak terkasih. Saling menghargai, saling mendengar, saling peduli. Begitupun juga di dalam lingkungan kita. Dalam hidup bermasyarakat, hidup berjemaah. Kalau kita melakukan semuanya ini dalam hal kasih, maka ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin Bapak Mama. Kalau kita katakan amin, malah kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang terbaik di dalam bangsa ini, di dalam keluarga kita, dan hidup sebagai orang Kristen terkhususnya. Mari kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita Bapak Mama. Dan Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah, hidup kita cuma sementara. Lebih baik orang merendahkan kita. Lebih baik orang membenci kita, dan lebih baik orang menghina kita daripada orang memuji kita. Namun semua itu hanya kemunafikan. Dan ingatlah, kita semua kalau berbuat sesuatu yang terbaik, biarkan orang berbuat apa pada kita. Kalau kita belajar mengampuni, belajar merendah hati, yakinlah Tuhan akan meninggikan kita. Salam damai sejahtera
Tuhan memberkati Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom.